Selamat datang di Pojokoi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kolam saya, mulai dari alat-alat yang digunakan hingga salah satu hal yang paling unik nih menurut saya, yaitu chamber di atas kolam. Nah, teman-teman pasti penasaran nih sama chamber di atas kolam ini. Makanya tonton terus videonya sampai habis. Nah, mumpung saya mau bahas kolam nih, sekalian saya juga akan mencuci media filter saya karena sudah 3 minggu ini saya belum melakukan pencucian pada media filter. Apalagi 3 minggu ke belakang ini saya melakukan push pemberian pakan pada ikan koi saya. Sebelumnya saya pengen ngasih lihat nih ke teman-teman gimana jernihnya air kolam saya. Nah, saya menggunakan gelas plastik seperti ini. Nah, lihat teman-teman bisa lihat kejernihannya airnya. Ini kolam yang belum saya cuci media filternya selama 3 minggu ya, tapi saya mengakalinya dengan cara melakukan water change sebanyak 5% dari volume kolam setiap harinya. Nah, tapi kualitas air tidak bisa ditentukan dari kejernihan air. Itu yang perlu teman-teman ingat, karena untuk mengecek dari kualitas air sendiri perlu banyak pengetesan seperti pengetesan TDS, pH, nitrat, dan amonia, sehingga kualitas air bisa diketahui. Saya menggunakan mesin aerator Resun LP20. Kemudian teman-teman bisa melihat seperti itu settingan stop kontak saya. Nah, ini merupakan lampu kolam yang saya gunakan. Nah, teman-teman bisa lihat saya menggunakan hanya satu buah pompa, yaitu Yamano ACT 5800. Kemudian saya modifikasi sendiri, saya tambahkan vacuum drain, dan saya juga menambahkan satu buah floating skimmer. Semuanya merupakan handmade buatan saya sendiri. Nah, ini merupakan jalur dari aerasinya, itu merupakan satu buah titik dari aerasi hasil mesin aerator Resun LP20. Dimana untuk merapikan selangnya saya menggunakan klip yang dipaku seperti itu. Nah, ini merupakan jalur pemipaan dari kolam ke chamber. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan chamber pertama yang tidak dicuci selama 3 minggu, dan saya melakukan push pakan selama 3 minggu ke belakang. Nah, push pakan yang saya maksud adalah dengan kolam yang hanya 2 kali 1 meter, saya menghabiskan pakan kira-kira 5 botol air mineral yang ukurannya besar, dimana satu botolnya beratnya teman-teman bisa lihat itu 689 gram. Anggap saja 700 gram, maka 5 botol berarti 3,5 kilogram. Itu belum termasuk dengan pakan maggot yang saya berikan. Nah, selanjutnya yaitu adalah mencuci media filter di chamber pertama. Caranya mudah sekali, hanya dengan mengkucek-kuceknya seperti ini saja dan kotorannya pun akan luntur. Nah, ini merupakan jaring nelayan yang saya gunakan sebagai media di chamber pertama yang sudah saya cuci bersih tadi. Saya menggunakan hanya 4 kg jaring nelayan yang saya bungkus seperti ini. Nah, ini sedikit tips ini buat teman-teman agar murah. Teman-teman bisa membungkusnya menggunakan
jaring buah. Saya membelinya cukup murah, yaitu satu rollnya hanya 50.000 dan isinya sangat banyak sekali. Nah, ini merupakan keadaan dari chamber yang sudah saya cuci. Nah, itu merupakan pipa yang nanti akan kita bahas di akhir video. Itu merupakan rahasia di kolam saya. Nah, teman-teman bisa lihat di chamber pertama sudah bersih, dimana sebelumnya sangat kotor. Nah, di chamber saya menggunakan pipa angsa untuk menghubungkan antara chamber 1 dan chamber 2. Dan teman-teman bisa lihat saya hanya menggunakan 2 chamber saja, di mana satunya chamber mekanis dan satunya lagi merupakan chamber biologis. Untuk pipa angsanya sendiri saya menggunakan ukuran 2 dim. Nah, ini merupakan chamber biologis saya yang sudah saya cuci, yaitu dengan cara mengguyurnya dengan air di kolam. Jadi bakterinya tidak hilang. Selanjutnya saya akan menambahkan EM4 untuk membantu kinerja dari chamber biologi saya. Nah, saya biasanya menambahkan 5 tutup botol dari EM4 ini untuk ditambahkan ke chamber biologis. Nah, pengaplikasiannya sederhana seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya saya akan memasang nem saya lagi di atas chamber biologis sebelum air jatuh ke kolam. Nah, nem ini fungsinya sebagai water polisher. Jadi kotoran-kotoran halus sebelum masuk ke kolam akan ditangkap oleh nem. Peletakannya hanya seperti itu saja. Kemudian saya tindih menggunakan keramik seperti ini. Nah, ini merupakan jaring nelayan yang sudah saya letakkan kembali di chamber pertama, dan saya tindih juga dengan keramik. Nah, teman-teman bisa lihat seperti itu. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, rahasia dari kolam saya. Kenapa chamber kolam saya bisa berada di atas kolam? Nah, logikanya kalau chamber berada di atas kolam, maka ketika pompa mati, air dari chamber akan langsung balik ke kolam. Nah, hal tersebut tentunya berbahaya karena air yang tertarik di chamber, apalagi di chamber 1, merupakan air yang penuh dengan kotoran ikan. Nah, teman-teman bisa lihat, itu saya sudah matikan pompanya. Air sudah tidak mengalir lagi dari pompa. Nah, tapi teman-teman bisa lihat juga bahwa air yang berada di chamber 1 saya tidak berkurang sama sekali atau tidak balik ke kolam. Rahasianya ada di sini, di pipa ini. Nah, jadi teman-teman buat pipa yang menjulang ke atas. Fungsinya itu adalah untuk mencegah tertariknya air ketika pompa mati. Nah, jadi ketika pompa mati, maka air yang berada di atas kolam tidak akan tertarik kembali ke kolam. Sangat simpel, bukan? Nah, setelah itu saya akan mengisi air. Nah, ini air kolam saya sudah terisi penuh. Nah, kebiasaan saya untuk menjaga kualitas dari air dan
mencegah ikan terserang penyakit, saya menambahkan garam ke kolam. Nah, untuk dosisnya sendiri bisa disesuaikan dengan volume dari air kolam teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa air kolam yang baru dikuras memang wajar butek atau kotor seperti ini, tapi nanti kita hanya tinggal menunggu 2 hingga 3 jam ke depan maka akan jernih kembali. Nah, ini merupakan gambar dari kolam saya yang chambernya berada di atas, dan rahasia sudah saya beritahu ke teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching.